Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPDI. Perkenalkan, nama saya Imra'atun Hania. Saya dari Prodi PAI B1. Saya ingin mempresentasikan tugas saya ini, tugas UAS tentang filsafat pendidikan. Baiklah, saya di sini akan memperjelaskan tentang nomor 1, yakni peran guru sebagai pelaku pendidikan tentunya memberikan dampak langsung. Guru bisa membantu meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, karena masih banyak guru yang cuek, siswanya yang tidak masuk sekolah, dibiarin aja. Padahal menurut saya, guru sangat memungkinkan untuk mempertahankan siswanya untuk tetap sekolah. Banyak pepatah yang bilang kalau kesuksesan seorang guru itu dinilai dari seberapa banyaknya siswanya yang sukses. Yang B, saran saya adalah dari kasus tersebut, saya selaku peserta didik turut prihatin dengan negara yang tiada henti dari masalah. Namun di sini saya berusaha untuk memecahkan masalah itu. Jika ada siswa yang melakukan penyimpangan dengan nilai dan moral, akan diberikan hukuman yang seadil-adilnya. Dan jika siswa yang dipenjarakan, maka pastikan mereka di sana akan dididik dengan selayak-layaknya seperti siswa yang lainnya, seperti diberikan pendidikan umum dan pendidikan karakter. Dan untuk menghindari dari masalah yang bersangkutan dengan penyimpangan terhadap pendidikan, maka pendidik seharusnya merubahkan konsep pembelajarannya, bukan menambah jam pelajarannya. Baiklah, yang C, banyak permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah masalah sarana guru terhadap siswa dan prasarana yang kurang memadai. Padahal sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung keberhasilan program pendidikan. Sarana dan prasarana adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih, sarana dan prasarana sangat perlu dilaksanakan untuk menunjang keterampilan peserta didik agar siap bersaing terhadap pesatnya teknologi sarana. Dan prasarana merupakan bagian penting yang perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan sehingga akan terjamin proses belajar mengajar yang lancar. Dan rendahnya
D. Rendahnya kualitas pendidikan merupakan permasalahan yang sampai sekarang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak bangsa, terlebih lagi kurangnya peran serta pemerintah dalam meningkatkan pembelajaran mutu pendidikan menjadi penghambatan kualitas pendidikan. Di Indonesia yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Mutu bangsa bergantung pada pendidikan yang mampu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan memiliki kemampuan membentuk watak manusia yang beriman dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Yang A. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari kebudayaannya dan adat istiadat bangsa. Indonesia sebelum membentuk sebuah negara, nilai yang terkandung di dalam Pancasila yaitu yang pertama sangat cocok untuk di kehidupan sehari-hari. Terus yang B, nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yaitu pada sila 1 kita harus saling toleransi antara agama karena kita tinggal di Indonesia yang berbeda-beda suku, ras. Kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan mana yang muslim dan mana yang non-muslim. Antara manusia yang satu dengan yang lain, semua mempunyai hak kewajiban yang sama dan merata. Pada sila ketiga, kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu padu walaupun berbeda-beda ras, suku, dan agama. Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta rasa mencintai terhadap pendidikan terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Pada sila keempat, kita sebangsa Indonesia yang menganut demokrasi, kita tidak boleh menghendakkan agar usulan kita dapat diterima juga. Harus mengutamakan yang namanya musyawarah. Di dalam mengatasi masalah apapun, pada sila kelima, kita sebagai warga ataupun pemimpin harus bisa mempunyai sifat atau perilaku yang adil terhadap semua manusia. Tidak boleh ada yang terhadap geng-geng atau perbedaan antara manusia. Kita juga harus saling menghormati sesama manusia. Yang C, pendidikan Pancasila harus diyakini dapat menjadi penanaman
nilai-nilai hidup bersama. Dalam keberagaman tereduksinya pendidikan Pancasila telah membawa dampak buruk terhadap pemahaman guru dan siswa tentang bagaimana hidup dalam bermasyarakat multikultural. Bahkan istilah multikultural ini asing bagi siswa karena minim ditemukan di saat dalam pembelajaran di sekolah. Padahal Indonesia merupakan multikultural yang butuh membangun kebersamaan dalam keberbedaan agar terus harmonis sebagai suatu bangsa dan negara. Learning Society adalah memperdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam kegiatan pendidikan, dikarenakan masyarakat dan keluarga berperan aktif dalam belajar. Tentulah jika masyarakat dan keluarga telah aktif untuk gemar belajar, maka akan terbentuk bangsa yang rajin belajar. Yang B, salah satu aspek terpenting dalam belajar adalah kita jadi bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Misalnya, kita memiliki pekerjaan, memberi kerja, akan membayar hasil. Terus kita bisa menjadi tahu yang tidak tahu, kita akan bisa menjadi tahu. Terus untuk bisa mengetahui pengetahuan, kita bisa menikmati belajar demi dapat mendapatkan banyak pengetahuan. C, strategi untuk membudayakan learning society di lingkungan tempat tinggal. Laksanakan program pembelajaran, ketinggalan pelajaran di sekolah. Terus bagi orang tua yang tidak tahu terhadap teknologi, kita harus mengajarinya agar dia menjadi tidak tahu agar menjadi tahu. Kita harus membentukkan tempat belajar untuk murid-murid yang belum memahami pembelajaran di sekolah. Kita harus mengajarkannya agar dia bisa mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Terus kita selaku siswa yang tahu tentang pembelajaran, kita harus mengajarkan orang yang tidak kenal teknologi, terus tidak kenal pendidikan, pembelajaran, yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Kita harus mengajarkannya. Ketika orang yang tidak paham tentang pembelajarannya di sekolah, ketika orang itu menanyakan kepada kita, kita harus menolongnya, karena orang itu tidak tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, karena dia belum mengetahuinya. Terus kalau orang tua, pasti dia tidak akan kenal teknologi HP, komputer, pasti dia tidak mengenalinya. Maka kita harus mengajarinya. Sekian dari tugas saya, yaitu tugas filsafat
pendidikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya selaku siswa pendidikan agama Islam, baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.